Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa kembali bertemu di Rumah Detok Ala Resta dengan materi kajian setiap hari Senin dalam pengajian yang diasuh oleh Bapak Ustadz Abdul Muhyi dari Bandung. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan selalu diberikan ilmu-ilmu yang terbaik buat Pak Ustadz. Dan tidak luput kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sama Islam kita kepada kita. Tak luput juga kita berikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam di seluruh dunia ini. Untuk selanjutnya tanpa membuang waktu, kami persilahkan Pak Ustadz untuk membahas kembali materi yang telah disampaikan untuk session keempat ini ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, puji serta syukur mari kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur. Berkat rahmat irodahnya alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama hadir di majelis Zoom ini. Tentu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu semoga dengan nikmat-nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi bagian amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada panutan kita semua yang mulia, yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kehidupan kita terus berjalan. Ya. Hari demi hari, waktu demi waktu sudah kita lewati. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah terkait dengan waktu ini. Walaili demi malam, wan nahar demi waktu siang, ya. Wal asri demi waktu asar, ya. Wasubhi demi waktu subuh. Jadi ini menandakan bahwa sangat pentingnya sekali terkait dengan waktu ini. Allah bersumpah terhadap waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan waktu-waktu itu ya untuk kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau waktu itu sudah terlewati maka kita tidak bisa mengulangi kembali, ya. Kita tidak bisa mengulanginya kembali. Ketika kemarin tidak maksimal, nggak bisa mengulangi kemarin lagi, nggak bisa. Ya. Yang kemarin akan menjadi masa lalu bagi kita yang akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka Rasulullah pun menyampaikan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Kalau sama orang-orang yang rugi, tapi kalau kita hari ini lebih buruk, itu orang-orang yang celaka. Ya. Maka mudah-mudahan
Setiap hari, setiap waktu senantiasa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana kita berkunjung ke akhirat. Sebentar saya share terlebih dahulu materinya. Ya, kita masih membahas terkait dengan alam kubur ya, Pak Ustaz. Ya. Masih terkait dengan di alam kubur ya. Alam kubur ini atau di alam disebut dengan juga alam barzah, di mana tempat sementara kita, ya, tempat transit kita sebelum kita melakukan perjalanan lagi. Ya. Berapa lama di alam kubur itu? Ya. Dari mulai manusia itu meninggal dunia sampai ditiupnya sangkakala yang pertama. Dan kapan ditiupnya sangkakala yang pertama? Tidak ada yang tahu. Ya, kapan alamnya, Ustaz, ya. Alam. Jadi setelah manusia itu meninggal dunia, maka di alam kubur itu atau di alam barzah itu sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat ditiupnya sangkakala yang pertama, dimatikan semua makhluk itu, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan alam dunia ini. Ya. Setelah mati semuanya, kemudian Allah tiup kembali sangkakala tersebut. Dibangkitkannya kembali semua manusia itu. Ya. Jadi waktu itulah, ya, tergantung waktu itulah nanti setiap manusia harus mempertanggungjawabkan di alam kubur tersebut atau alam barzah tersebut. Nah, sebelum kita mengupas terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan dahsyat alam kubur dan juga hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan terkait dengan alam kubur, kita akan saksikan terlebih dahulu satu tayangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi sesuatu yang pengingat kepada kita, ya. Kita akan saksikan terlebih dahulu tayangannya. Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat Munkar dan Nakir bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit. Malah lebih dahsyat dari itu, ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah sholat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu. Suaranya kekerasan nggak, Pak Yan? Enggak, cukup lah, Ustaz. Cukup ya? Ya, cukup. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu satu gambaran terkait dengan di alam kubur ya. Jadi di alam kubur itu, di alam kubur aja udah menyeramkan gitu, Pak Ustaz, ya. Ya, udah sangat mengerikan, Pak Haji. Mengerikan, di alam kubur gitu. Sangat mengerikan sekali ya.
itu belum sampai ke puncaknya ya. Itu kalau dalam Awal gitu kayaknya Pak Ustadz. pertandingan ya. Kalau dalam pertandingan itu baru pemanasan ya, Baru pemanasan. pemanasannya ya. Pemanasannya sudah sangat dahsyat sekali ya. Dan itu tergantung dari amal perbuatan kita. Tergantung dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini, tergantung dari apa yang sekarang kita lakukan selama hidup kita di muka bumi ini ya. Jadi itulah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir Allah menyampaikan kepada kita ya bahwa kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang ya. Dan pada pagi hari terjadinya kiamat. Jadi kalau setiap hari ya setiap pagi dan petang diperlihatkan terkait dengan neraka, bagaimana stresnya ya gitu kan. Sekarang saja dengan kondisi pandemi ya Pandemi itu udah stres ya. Ustaz. Itu orang-orang yang kemarin waktu lagi puncak-puncaknya saya diskusi dengan seorang teman, ya, beliau juga terkena lagi di karantina di Kota Jarujana. Dia dari Jakarta tuh, ya sengaja beliau itu di karantinanya di Bandung di Darut Tauhid. Dia sampaikan, Ustadz, saya waktu di Jakarta itu stres banget. Kenapa stres? Tiap jam mendengar orang yang meninggal dunia. Itu baru mendengar orang yang meninggal dunia aja stres tuh. Karena dirinya memang lagi terkena COVID gitu. Sirine ambulan kadang-kadang tiap waktu menit ya Ustaz ya berjalannya. Ya. Jadi bagi orang yang lagi menderita, lagi penderitanya itu sangat stres sekali mendengar hal seperti itu. Berbeda dengan orang yang mungkin dalam kondisi tidak terkena, ya. Nah, sama ini juga bagi para pendosa itu ya, bagi para pendosa, bagi orang-orang yang berlumur dengan dosa, bagi orang-orang yang berkelibang dengan kemaksiatan, ya pagi dan petang diperlihatkan tuh bagaimana di alam di neraka tersebut diperlihatkan kondisi neraka, ya. Dengan berbagai macam dahsyatnya neraka. Auzubillah min dzalik gitu. Itu bagi orang-orang yang pendosa itu di alam kubur seperti itu, ya. Sudah mendengar seperti itu, aduh, stres banget. Karena itulah yang nanti akan dialaminya nanti gitu kan. Ya. Akan dialami oleh para pendosa seperti itu. Ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih punya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, masih punya waktu. Entah berapa lama lagi waktu kita nggak tahu, ya. Entah 1 hari, 2 hari, ya, itu 1 minggu, 1 bulan nggak tahu, 1 tahun, 2 tahun nggak tahu, ya. Tapi lah kita sempurnakan, ya. Kita maksimalkan sisanya ini yang nggak tahu ini, ya. Jumlahnya nggak tahu, harinya nggak tahu, ya berapa lamanya nggak tahu. Mari kita maksimalkan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa cari amal-amal yang itu percepatan amalnya. Jadi penuh dengan apa ya, kalau dalam program di supermarketnya lagi program diskon-diskonan lah gitu kan. Ya. Ya, jadi kita harus nyari yang memang lagi bonus-bonus yang ini ya, Bos. Betul. Amalnya sunat tapi pahalanya sangat luar biasa. Kita cari hal yang seperti itu, ya. Di samping juga yang lain-lainnya pun kita istiqomahkan. Waktu-waktu kita maksimalkan untuk berbanyak ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, kita optimalkan. Mengurangi perkataan-perkataan juga ya, Bos, saja yang membuat bikin jadi sakit hati orang, suudon kayak gitu, termasuk ya, Bos, saja. Betul. Jadi bagian dari yang kita jaga memang lisan kita, ya, lisan kita yang kita jaga, ya. Itu. Nah, di dalam surat Al-An'am Allah menyampaikan kepada kita, ya, siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah ataupun yang berkata atau telah diwahyukannya kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadaku, ya. Dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, alangkah ngerinya, ya. Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim, ya, berada dalam kesakitan saat sakaratul maut,
Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah ya nyawamu. Pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ya. Jadi inilah yang Allah sampaikan ketika orang-orang yang berkata bohong, ya, orang-orang yang sombong, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dicabut nyawanya pun dipaksa gitu kan. Dipaksa gitu kan. Yang namanya saat sakratul maut itu kan sesuatu yang paling sakit sekali. Ya. Rasulullah yang mulia saja, yang dijamin masuk surga, beliau masih merasakan sakit. Ya masih merasakan sakit beliau itu. Bahkan Bagaimana Pak Ustadz kalau yang menyangkut dengan orang bunuh diri gitu Pak Ustadz itu? Wah itu mah lebih lagi itu mah. Ya. Lebih lagi seperti itu, Mas. Ya. Jadi bunuh diri juga kalau memang belum waktunya mah usianya dia tidak akan meninggal Pak ya. Ya. Jadi ada orang misalkan dia berniat bunuh diri, ya. Misalkan dia pakai gantungan tuh pakai tambang, ya. Niat bunuh diri. Tapi kalau memang jatah usianya belum selesai, ya. Dia tidak akan mati. Tiba-tiba ada yang lewat ke sana melihat akhirnya Pak ditolong kan gitu. Betul, Pak Ustadz. Orang yang minum air keras, yang minum racun, ya. Itu kalau belum selesai jatah usianya mah nanti juga ada yang nolong. Dia akan hidup kembali, ya. Jadi sebenarnya terkait dengan kematian mah nggak usah bunuh diri. Ya kenapa? Karena udah jelas waktunya. Udah jelas waktunya kematian mah ya. Nggak usah di apa ya kan di dalam Al-Qur'an juga Allah sudah sampaikan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya. Ketika kematian datang kepada kita, kita tidak bisa meminta kepada Allah untuk awal segera, ya. Contoh tadi seperti orang yang mau bunuh diri misalkan karena belum waktunya selesai, usianya masih ada, ya pasti dia tidak akan mati. Seolah-olah kan dia berharap sekarang matinya gitu kan, benar enggak? Tapi kalau belum waktunya maka tidak akan mati. Pasti akan sehat lagi. Akan hidup lagi, ya. Nah ini dalam surat Al-An'am ini Allah menyampaikan terkait dengan orang-orang yang tidak menjaga lisannya, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang sombong, ya. Nah itulah yang Allah akan siksa nanti gitu kan. Jadi dan dikeluarkan nyawanya itu secara paksa gitu kan. Rasulullah kan merasakan sakit sehingga malaikat Jibril pun saking tidak teganya beliau, ya, saking tidak teganya malaikat Jibril melihat Rasulullah yang meringis kesakitan saat dicabut nyawanya, ya. Malaikat Jibril kan memalingkan muka sehingga Rasulullah menyampaikan, "Wahai Jibril, kenapa kau memalingkan mukamu? Apakah kau jijik melihat wajahku?" "Bukan Rasulullah, aku tidak jijik melihatmu. Tapi aku kasihan, aku sedih. Kau meringis kesakitan saat dicabut nyawamu." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah sakitnya seperti ini?" "Tidak Rasulullah, sakitnya itu tidak seperti ini. Ini yang paling pelan sekali Rasulullah. Orang yang ini paling pelan sekali." Maka saat itu Rasulullah meminta kepada Allah, "Ya Allah, kalau sakitnya seperti tolong ya Allah timpakan kepadaku semuanya. Jangan sampai umatku merasakan sakit seperti ini." Oh. Mau meninggal dunia saja Rasulullah masih ingat kepada umatnya. Ya. Masih ingat umatnya agar umatnya itu tidak merasakan sakit. Masih memohon ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya. Nah sekarang kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaannya, berapa kali sehari semalam kita bersolawat pada Rasulullah SAW? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa kali selawat kita kepada Nabi Muhammad? Ibadah yang Allah perintahkan bukan hanya untuk manusia saja, tapi para malaikat pun diperintahkan dan Allah sendiri pun ya melakukannya. Itu apa? Hanya sholawat. Betul nggak? Betul, betul. Sholat tidak, ya. Ibadah itu hanya sholawat yang Allah perintahkan. Ya. Allah sendiri yang melakukan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Menyampaikan sholawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita setiap hari kita bisa istiqomah ya, menyampaikan sholawat kita kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan, yang kita cintai. Mudah-mudahan beliau menyampaikan, memberikan syafaatnya kepada kita ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi yang lain itu pada minta umatnya. Tapi mereka angkat tangan semuanya. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tuh, hanya umat Nabi kepada Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Alhamdulillah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kemudian dalam ayat lain juga Allah menyampaikan, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepada orang-orang yang berkata, ya, aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Ya. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, ya. Ini yang tadi ya, dan menyombongkannya. Itu ayat dalam surat Al-An'am tadi ya, yang ini mohon maaf 2 kali tersebut. Ya. Ini menggambarkan bahwa jangan sampai kita benar-benar untuk tidak menjaga lisan kita. Maka Rasulullah kan sangat berpesan, selamat insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pintar tidaknya menjaga lisannya. Maka lisan ini kita benar-benar jaga. Tadi yang Pak Yan sampaikan, jangan sampai membuat sakit hati orang lain karena lisan kita. Ya, harus jaga lisan kita ini. Ya, dari perkataan kita ini jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Ya, kalau ya lidah suka udah melukai hati mah udah susah obatnya dicari, betul nggak? Kalau pedang lukai tubuh mah masih ada obatnya untuk dicari, betul nggak? Betul, ya. Masih bisa tuh nyari obatnya untuk membuat luka di tangan atau luka di itu tergores ya bisa. Tapi kalau sudah lukanya di hati, susah. Apalagi kalau tidak ada sasaran yang bisa dioperasinya di hati, Pak Ustaz. Apalagi kalau sudah membuat sakit hati orang tua. Ya Allah, ya Allah. Jangan. Ya. Jangan sampai membuat sakit hati orang tua. Ya. Betul, Pak Ustaz. Maka kita sebagai anak banyak doakan orang tua kita. Ya. Banyak doakan, banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita seret, kenapa kita banyak musibah, kenapa kita banyak masalah, dikarenakan salah satunya bisa jadi karena apa? Aqul walidain, durhaka pada orang tua. Karena yang namanya durhaka pada orang tua itu balasannya itu di dunia juga Allah berikan. Rasulullah menyampaikan boleh jadi amal-amal yang lain itu pahalanya Allah tangguhkan. Boleh jadi dosa-dosa yang lain itu Allah tangguhkan balasannya. Tapi kaitan dengan orang tua tidak akan Allah tangguhkan. Di dunia pun kita mendapatkan. Ketika anak itu birrul walidain, maka Allah akan berikan keutamaannya. Pahala dari birrul walidain tersebut. Dan sebaliknya ketika anak itu aqul walidain, durhaka kepada orang tua, Allah pun sama akan memberikan balasannya atas kedurhakaan kepada orang tua. Ya. Maka kita harus benar-benar menjaga. Menjaga dari kata-kata kita, menjaga dari perbuatan kita, sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang tersakiti oleh lisan kita, oleh perkataan kita. Ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan terkait dengan dahsyatnya alam kubur. Ya. Nah, kita masuk ke hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana alam kubur tersebut. Jadi alam kubur itu yang namanya hanya siapa? Hanya amal ibadah kita saja. Ya. Hanya ibadah kita saja. Yang lainnya akan meninggalkan. Ya. Anak keluarga kita akan meninggalkan kita. Ya. Harta benda akan meninggalkan kita. Hanya sampai ke pemakaman saja. Mobil yang bagus juga hanya sampai pemakamannya saja. Ya. Hanya yang menemani kita siapa? Ya, amal ibadah kita saja. Ya.
Amal ibadah itu yang akan menemani kita sampai di alam kubur. Padahal ya kalau kita umpamakan ke apa ya, ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya, perumpamaan kepada istri kan Allah syariatkannya bisa sampai 4 ya. Ya istri yang pertama itu siapa? Amal ibadah kita yang memang yang kadang-kadang sudah dilupakan karena saking seniornya gitu kan. Gitu kan. Istri keempat mungkin dia karena paling muda itu ya yang paling disayang. Ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa kaitan dengan amal ibadah kita ini kita benar-benar maksimalkan karena hanya ibadah ya. Hanya amal ibadah kita yang itu akan menemani kita. Ya. Maaf nih Pak Ustaz, memotong. Ini ada saya tadi baca satu literasi ya menyangkut dengan ini Pak Ustaz dengan amal ibadah ini. Ada orang yang pakai hijab main TikTok tapi dengan body chartnya yang ketat gitu Pak Ustaz. Di salah satu itunya diberi keterangan ini akan menjadi hisab kamu seumur hidup apabila terus ini video itu akan diputar terus. Apa betul Pak Ustaz seperti itu? Betul. Jadi saat itu makanya kita harus hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali dengan video, dengan gambar yang mana gambar tersebut, video tersebut itu ada hal-hal yang itu keluar dari syariatnya. Maka itu akan menjadi dosa jariyah, dosa terus-menerus tuh, ya. Dosa terus-menerus, ya. Contoh misalkan mohon maaf, misalkan ada yang sebelumnya misalkan ada artis lah misalkan ya. Betul. Itu tatkala film tersebut diputar terus kan, itu akan auzubillahi min dzalik. Ya. Orang akhirnya kan menimbulkan syahwatnya. Karena orang lihat tersebut sudah meninggal, Pak Ustadz ya. Bisa jadi seperti itu. Orangnya bisa jadi mohon maaf mungkin sudah tobat, tapi ya mestinya juga orang-orang yang yang teman-temannya ya harus menstop itu sebenarnya harus menstop. Jadi yang sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan tuh. Ya. Nah, kita juga sama bisa jadi kalau ada gambar-gambar kita, video-video kita yang di sana akhirnya membuat orang peluang berbuat dosa, wah itu harus segera kita hanguskan. Ya. Harus segera itu diselesaikan. Kenapa? Karena itu akan menjadi dosa jariyah. Terus menerus dosanya. Ya. Terus menerus. Selama itu diputar, ditayangkan, maka itu kan terus mengalir dosa-dosanya. Maka inilah yang harus benar-benar kita capai, yaitu terkait dengan amal-amal kita. Karena ya amal yang akan menemani kita. Ya, cari amal-amal yang benar-benar itu bisa membantu kita nanti di akhiratnya kelak nanti. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW keluar. Ya, Nabi pernah keluar rumah sesudah maghrib, maka terdengar olehnya suatu suara. Kata beliau itu suara orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Auzubillah. Jadi Rasulullah itu ketika keluar rumah pas sudah maghrib dia mendengar ada suara, ya. Suara yang itu suaranya suara menjerit, ya suara kesakitan. Yaitu apa? Rasulullah sampaikan itu seorang Yahudi yang sedang disiksa di alam kuburnya. Dan itu hadis. Rasulullah diberi karomah berarti ya Pak saja untuk itu. Oh ya Rasulullah ya sudah karomahnya yang sudah tidak ini ya Ustaz ya. Ya tidak bisa diragukan lagi Rasulullah ya. Dan ketika hadis ini hadis sahih ya, maka ini benar adanya. Ya, benar adanya. Maka jangan sampai ada keraguan dalam diri kita ya bahwa di alam kubur itu akan santai, enggak. Di alam kubur tidak nyantai, di alam kubur tidak senang-senang, tapi di alam kubur itu menikmati hasil apa yang dilakukan kita di dunia. Ya. Jadi apa yang di dunia kita lakukan, ya akan nikmatin hasilnya nanti di akhirat. Ya di alam kubur itulah. Ya. Yang lalai sholatnya itu di alam kubur dulu tuh. Ya harus apa ya? Harus merasakan terlebih dahulu. Ya. Yang baca Quran tapi tidak mengamalkan apa yang dibacanya itu di alam kubur dulu tuh. Ya harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu apa yang dia lakukan. Makanya apa?
Ya jangan dikira nyantai-nyantai nanti di sana itu ya. Bisa selonjoran. Enggak, disempitkan nanti. Ya. Gelapnya, waduh alam kubur sangat gelap sekali. Kemudian disempitkan. Ya. Itu mungkin ketika kita lihat, ketika seseorang dimasukkan ke alam kubur, itu kan ukurannya lebar. Betul enggak? Ukurannya lebar. Nanti mah ketika sudah semuanya meninggalkan alam kubur tersebut, itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang sampai dihimpit, gak bisa bergerak sama sekali. Gak bisa bergerak. Bahkan di dalam hadis kan terbuatnya seperti baju besi. Yang namanya besi itu kan gak bisa digerakkan. Ya. Saking banyak dosanya kan seperti itu. Auzubillahiminnar. Maka mudah-mudahan kita bisa benar-benar meningkatkan amal soleh kita. Di dalam hadis lain juga Rasulullah menyampaikan ya terkait dengan bermimpi. Rasulullah itu dibawa oleh dua malaikat untuk menyaksikan suasana di alam kubur. Beliau diperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Jadi Rasulullah itu ya diperlihatkan bagaimana kondisi orang-orang yang berlumur dengan dosa. Ya. Rasulullah menyampaikan, kami pun berangkat dan menemui seorang laki-laki yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada laki-laki lain yang membawa jangkar besi. Ternyata dia mendekati salah satu pipinya dan membelah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya. Juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya. Lalu dia membelahnya menjadi dua, kemudian dia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya. Ya. Belum selesai dia melakukan perbuatan itu, pipi yang pertama sudah pulih, ya seperti sedia kala, kemudian dia mengulangi perbuatannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu kisah bagaimana orang yang berbuat dosa, ya di alam kuburnya dilakukan seperti ini tuh. Auzubillahiminnar. Ini sudah sembuh ya, didorong tuh oleh besi sampai ke belakang kepalanya, sehat lagi, dilakukan lagi terus menerus ya. Sampai dosa itu selesai. Dosa apa ini? Ya. Di akhir perjalanan kedua malaikat tersebut menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang ujung mulutnya dibelah hingga kepala bagian belakang dan dari matanya dibelah hingga kepada kepala bagian belakang adalah seorang lelaki yang keluar dari rumah dengan menyampaikan kedustaan lalu disebarkan hingga ke berbagai penjuru tempat. Jadi lelaki-lelaki yang berbohong. Di sini gambarannya bukan berarti ibu-ibu perempuan itu tidak seperti itu ya. Cara laki aja ya maksudnya. Iya, bukan berarti ibu-ibu mau boleh, perempuan mau boleh, bukan. Ya berarti ini yang hanya gibah di depan itu ya Bapak saya. Iya. Gibah di depan pintu. Ini hanya perumpamaan saja, hanya perumpamannya seperti itu. Yang kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka jangan sampai berbohong. Ya. Itu hukumannya seperti itu tuh, ya. Hukumannya auzubillahimindzalik. Ya, makanya jangan sampai Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Kemudian juga ya di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi menyampaikan, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Rasul sampaikan seperti itu. Ya. Jadi Rasul menyampaikan bahwa kalau sebenarnya kalau kalian itu tidak akan saling menguburkan di antara kalian, maka sebenarnya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ya tidak akan menyampaikan kepada kalian bahwa aku itu mendengar suara yang di alam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berita ini sudah tersampaikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan santai-santai saja dengan adanya hadis ini ya. Kita akan biasa-biasa saja gitu kan. Atau kita nextnya bagaimana kita mengoptimalkan sisa usia kita untuk benar-benar bisa
melakukan amal soleh yang lebih baik lagi. Kalau nggak salah Pak Ustadz, astronot Rusia ya yang mendengar ada siksa di alam kubur itu sampai dia masuk Islam kalau nggak salah Pak Ustadz. Ya, ada informasi seperti itu. Ya, ada berita seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada hadis riwayat Bukhari. Aku pun berangkat bersama mereka berdua, itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kami menemui orang yang sedang berbaring. Mohon maaf yang tadi ya, ini kepotong lagi. Nah, aku bertekad bersama mereka berdua, yaitu bersama para malaikat. Tiba-tiba kami menemui orang-orang yang sedang berbaring. Tiba-tiba pula adalah orang lain yang berdiri mukanya dengan membawa batu besar. Batu itu dihantamkan ke kepala orang tersebut. Lalu menggelindinglah batu itu hingga terjatuh. Lalu dia mengambil batu itu, namun tidaklah dia mendatanginya, sehingga kepalanya utuh seperti semula. Barulah dia mengulanginya lagi, perbuatannya seperti yang pertama. Rasulullah melanjutkan, aku bertanya kepada mereka berdua, subhanallah, apa arti semua ini? Ya. Kemudian para malaikat menjawabnya. Ya. Kedua malaikat pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kami akan beritahukanmu, adapun lelaki pertama yang kita temui sedang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian menolak Al-Quran, dan dia juga orang yang tidur meninggalkan sholat wajib. Auzubillah. Jadi yang mempelajari Al-Quran tapi menolak kebenaran Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran aja sudah terkena hukuman, apalagi yang enggak ya Pak Ustadz. Iya, jadi yang belajar Al-Quran saja, yang membaca Al-Quran saja, ya, yang menolak isinya itu dihukum seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak belajar, yang lebih dahsyat lagi, ya. Dan orang yang tidur, yang meninggalkan sholat wajib, ya makanya kita misalkan ada yang tidur, bangunkan kalau memang belum sholat wajib, ya. Ingatkan, karena yang namanya wajib itu ya tidak bisa ditawar-menawar, ya. Harus, ya. Makanya di dalam sholat mah tidak ada kodok sebenarnya sholat mah, yang adanya apa? Rukhsah. Kalau puasa itu ada kodok, bisa di hari lain, ya. Kalau sholat mah nggak ada kodok sebenarnya. Sholat mah hanya adanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan, ya. Orang yang sakit tetap harus sholat. Caranya gimana? Rukhsahnya apa? Bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bisa dengan isyarat, itu yang dilakukannya. Kalau puasa, boleh tidak puasa ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan memang tidak memungkinkan berpuasa. Kapan puasanya lagi? Bisa dikodok di hari lain. Gitu. Ada waktu pengganti ya Pak Ustadz ya? Betul, Ramadan misalkan. Di Ramadan itu karena sakit, ya bisa menggantinya. Tapi sholat nggak bisa. Duhur misalkan, ya. Nanti aja saya kan lagi sakit nih. Duhurnya diganti duhur besok. Nggak bisa. Ya. Maka yang adanya Pak rukhsah keringanan kalau sholat itu, ya, keringanan untuk dilakukannya sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, misalkan mampunya berdiri, tidak bisa, mohon maaf, mampunya duduk ya duduk, mampunya sambil tiduran silakan sambil tiduran. Gitu. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, maka di dalam hadis pun bagi orang tua itu boleh ya memukul anak ketika memang tidak mau sholat. Anak saja boleh dipukul pakai lidi, ya, itu anak. Nah, bagaimana orang dewasa yang nggak mau sholat dipukulnya pakai apa? Ya. Lawan, Ustaz. Iya. Pakai rambut. Oh, payeplin ya. Pakai besi, ya. Anak kecil aja pakai lidi itu di bukunya. Ini orang dewasa nggak mau sholat. Oh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita jadikan ahli sholat. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari hadis Ibnu Majah, ya, telah menceritakan kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada Waqid, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Syaiban, telah menceritakan kepada Bakhar bin Mar'ah dari kakeknya Abu Bakrah. Dia berkata, Nabi melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, kedua orang
mayat itu telah diazab. Keduanya diazab bukan karena melakukan sebuah dosa yang besar menurut pandangan mereka. Salah satu dari keduanya karena tidak bersuci saat kencing, sedangkan orang yang satunya lagi karena sering menggunjing. Nah, ini di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah mendengar ya ada dua orang yang lagi disiksa. Yang pertama itu karena ketika dia berkencing tidak disucikan, yang kedua karena menggunjing. Maka inilah gambaran kepada kita, berarti apa? Jangan sampai kita melakukannya. Maka bersihkan, kalau kita sudah kencing, bersihkan. Bahkan kalau dalam syariatnya, di dalam kitab fikih itu bagi laki-laki atau bagi perempuan itu ada hem. Biar apa? Biar benar-benar keluar tuh kotorannya, ya. Sisa-sisa cairannya itu benar-benar keluar, nggak ada hem. Gitu kan. Berdehemkan jadi akhirnya keluar gitu kan, baru dicuci, ya disuci. Kalau tidak dengan air Pak Ustadz, tapi dengan daun atau dengan tisu. Ya, itu kan memang ada di dalam kitab fikih boleh kalau memang kondisinya tidak ada air, bisa dengan barang yang itu memang bisa mensucikan, ya bisa dengan batu. Kalau batu di sana tidak ada, bisa dengan ranting, ya apapun yang memang itu bisa mensucikan dari najis tersebut. Nah gitu. Ya. Kondisinya memang kalau darurat ya bisa di sana tidak ada air ya nyari batu lah gitu kan. Jadi sebelum kencingnya itu nyari batu dulu ya. Nyari batunya itu kalau memang itu batunya cuma satu, dicari 3 sisinya gitu. Ya. 3 sisi. Misalkan bulat ini ya. Misalkan bulat. Nah, sisi ininya nanti sisi mananya lagi, sisi mananya lagi. Karena jangan sampai bekasnya itu dioleskan lagi, akhirnya apa? Najis lagi gitu kan. Nah, harus hampir sama juga dengan daun berarti Pak Ustadz. Daun juga bisa. Iya, daun boleh kalau memang di sana tidak ada batu sama sekali gitu kan. Dengan batu boleh atau dengan tisu misalkan ya gitu. Tapi kalau memang kadang-kadang juga bagi sebagian orang karena memang terbiasa dengan air ya, akhirnya kalau pakai sesuatu yang bukan air itu asal perasaannya gimana gitu ya. Mungkin ya. Tapi memang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mensucikan kalau kondisinya memang di sana kondisinya terbatas. Contoh misalkan di pesawat. Di pesawat kan airnya terbatas. Ya. Maka di sana juga suka disiapkan tisu ya, memang seperti itu. Kondisinya kalau airnya sudah habis ya gunakanlah tisu yang ada gitu kan. Tapi kalau saya memang karena tidak terbiasa, akhirnya suka bawa aja air minum misalkan ya karena darurat ya udah air minum segimana ya. Yang penting bisa membersihkan bekas kencing gitu kan. Kecuali kalau berak misalkan ya buang air besar kan susah. Mau pakai 1 gelas nggak cukup atau gelas mah ya. Nah gitu. Nah kita pun jangan sampai mulut kita juga ini menggunjing ya. Ini jaga lisan kita. Maka pastikan kita mampu menjaga lisan kita. Ini memang Rasulullah sudah menyampaikan benar-benar ya. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah benar. Jangan kalau kita nggak bisa berkata benar lebih baik diam. Ya, diam, jaga mulut ini. Mulut ini sumber ya. Sumber orang banyak melakukan perbuatan dosa, mulut ini. Dari Aisyah radhiyallahu an, suatu ketika ada 2 orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata kepadaku bahwa orang yang sudah mati diazab di alam kubur mereka. Aku pun mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Kemudian mereka berdua ya keluar. Lalu Nabi Muhammad SAW datang menemuiku. Maka aku pun menceritakan apa yang mereka katakan ya oleh 2 orang Yahudi tersebut. Beliau lalu bersabda, mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai sholat. Gitu. Jadi sebenarnya binatang-binatang itu mendengar jeritan-jeritan manusia ya yang lagi disiksa di alam kuburnya. Cuma kita kan nggak bisa komunikasi dengan binatang ya, nanya kepada binatang apa tuh ya. Kadang-kadang kan orang digambarkan seperti anjing melolong, itu makhluk halus katanya. Nah itu jadi itu hanya ini ya. Dan makhluk mah ya makhluk gaib nggak bisa, jadi memang binatang ya lebih instingnya lebih kuat katanya Pak Ustadz ya. Iya betul ya.
Kalau kita manusia ya terbatas kondisinya ya. Maka mudah-mudahan ya kita benar-benar bisa berlindung. Rasulullah senantiasa selepas sholatnya minta perlindungan kepada Allah ya. Min adzabil qabri ya. Dari perlindungan dari azab kubur. Nah, ini ya kita setiap waktu sholat juga kan kita membacanya tuh ya. Min fitatil mahya wal mamat wa min fitati masihid dajjal ya. Jadi kita juga fitnah ketika kita ketika di alam kubur ya juga ada fitnah tuh, dan juga ketika terkait dengan azab kubur juga kita berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengistiqomahkan membaca doa ya. Perlindungan. Rasulullah bersabda yang artinya jika seorang mukmin telah didukan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh 2 malaikat. Lalu bertanya kepada mereka, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dimaksud al-qaulu tsabit ya, dalam firman Allah taala yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit ya. Jadi ketika kita ya meninggal dunia, ketika di alam kubur, maka akan datang malaikat yang akan bertanya kepada kita. Nah, kita itu akan menjawab sesuai dengan amal perbuatan kita ya. Walaupun kita belajar sekarang di sini ya dengan berlatih setiap waktu, setiap saat, kalau sholatnya tidak pernah dilakukan, kebaikan tidak pernah dilakukan, baca Quran tidak pernah dilakukan, nanti ketika di alam kuburnya tidak akan bisa jawab ya. Tidak akan bisa jawab. Kalau soal-soal di dunia mah memungkinkan ya kita dengan membaca nanti ada ujiannya ketika ditanya itu bisa ya. Tapi kalau kaitan dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir mah tidak akan bisa ya. Kecuali apa? Amal ibadah kita. Walaupun sekarang kita tidak belajar terkait dengan man robuka, waman nabiyuka, waman imamuka gitu kan. Nanti mah udah otomatis ya. Kalau banyak amal ibadahnya, walaupun di dunia belum pernah ditanya seperti itu, dengan otomatis akan bisa menjawabnya dengan lantang, dengan jelas. Ya. Tapi kalau nggak pernah ya ibadahnya jarang-jarang, ya ditanya seperti itu mah belepotan jawabnya juga ya. Bahkan dengan melihat malaikatnya pun sudah bergetar. Dengan melihat malaikatnya pun sudah, kalau sekarang mah mungkin karena saking takutnya apa ya, ngompor di celana gitu kan ya. Saking takutnya kan orang bisa seperti itu tuh. Di akhirat juga sama ya, kalau yang amalnya sedikit mah dengan melihat malaikat itu ketakutan. Ya sangat takut sekali. Nabi Muhammad pun menyampaikan kembali dalam sebuah hadisnya ya, ketika di kuburan Madinah ataupun Mekah, lalu beliau mendengar suara 2 orang manusia yang sedang diajab di kuburnya, beliau bersabda kemudian diajab ya. Ya. Di dalam hadis lain, aku mendengar Rasulullah SAW ya, alam kubur adalah alam perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setengahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Ya. Utsman radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau orang-orang yang di alam kuburnya itu sudah ringan hukumannya, itu kesananya ringan lagi. Tapi kalau di alam kuburnya sudah berat, di alam kuburnya sudah benar-benar dahsyat, ya di sananya lebih dahsyat lagi. Jadi tergantung berat, apa? Ya, tergantung. Iya. Ya kembali lagi tergantung apa? Tergantung amal ibadah kita. Tergantung amal-amal soleh kita lah ya. Di dalam khutbahnya Rasulullah ya menyampaikan juga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada di tempat, ia datang mengambil kamu. Dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga. Maut ya
terikat selalu di ubun-ubunmu, maka carilah jalan selamat dan segera-segera. Sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, yaitu apa? Kubur. Ingatlah bahwa kubur itu adalah kalanya kebun dari kebun surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap-tiap hari berkata-kata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat. Jadi kubur itu bisa jadi kebun dari kebun-kebun surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Ini dikaitkan dengan apa? Dengan amal perbuatannya. Ya. Jadi kalau amal perbuatannya baiknya banyak, amal-amal solehnya banyak, ya seperti kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah menghirup aroma surga, sudah merasakan nikmatnya. Tapi sebaliknya ketika bergelimang dengan dosa, ya kemaksiatan, yang adanya apa? Itu jurang-jurang kebinasaan, jurang-jurang dari api neraka. Wah, auzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa selamat ya dengan amal-amal soleh kita. Utsman bin Affan ketika berhenti di atas kubur ia menangis. Maka ditegur, engkau jika menyebut surga dan neraka tidak menangis. Tetapi kau menangis kena kubur. Jawabnya, Nabi Muhammad pernah bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah. Ya. Jadi kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat, maka bila selamat dalam kubur, maka di belakangnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka di belakangnya lebih berat daripadanya. Jadi sahabat Utsman itu lebih sedih ketika mendengar kubur. Kenapa? Karena kubur ini sebagai pintu gerbangnya. Ya. Pintu awal permulaan bagi manusia. Ketika manusia itu di alam kuburnya ringan, maka kesannya akan ringan. Ketika di alam kuburnya berat, maka kesannya berat. Ya cuma permasalahannya kan kita tidak tahu di alam kubur kita akan seperti apa. Betul nggak? Betul, Pak Ustaz. Kalau sudah diinformasikan, mungkin kita akan ini lagi ya. Makanya kita benar-benar sekarang itu harus mengoptimalkan kesempatan. Tidak ada yang menjamin lulus di situ ya Pak Ustaz ya. Betul. Karena semuanya goib, walaupun goib, tapi Allah berikan kabar kepada kita. Lewat hadis, lewat Al-Quran, Allah berikan kabar. Nah, beruntungnya seorang muslim itu dikasih tahu. Ada listnya Pak, ada listnya. Betul. Dikasih tahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di alam kubur itu akan seperti itu. Nah, berarti kembali kepada kita sekarang. Di Al-Quran sudah dijelaskan, di hadis sudah disampaikan, kembali kepada kita. Apakah kita akan leha-leha saja terkait dengan di alam akhirat nanti ini, atau kita termotivasi nih untuk meningkatkan amal soleh. Termotivasi untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Termotivasi untuk meningkatkan sholat kita lebih baik lagi. Termotivasi kepada kita untuk meningkatkan baca Quran kita sehingga kita bisa mengamalkan dari apa yang kita baca. Nah, gitu. Maka kembali kepada kita, ya. Nah, ini kisah-kisah kalau di dalam hadis ini panjang-panjang ya. Dari Abu Lais menyampaikan, ya Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi misik atau kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut di dalam adonan sambil dipanggil, ya ayatul nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa roh yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diridhoinya. Kembalilah dengan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika telah keluar rohnya, langsung ditaruh di atas misik dan bunga-bunga itu lalu dilipat dengan sutra dan dibawa ke Iliyin. Adapun orang kafir jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat yang membawa kain, ya, yang di dalamnya ada api, maka dicabut rohnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepadanya, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Tuhanmu ke tempat yang rendah, ya, dan hina dan siksanya. Maka bila telah keluar roh itu, diletakkanlah di atas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih, kemudian dilipat dan dibawa ke Sijin. Berarti dari awal sudah diberikan gambaran ya Pak Ustaz ya, yang dibawa oleh malaikat itu ya Pak Ustaz ya. Ya kan kita bisa melihat
bagaimana ekspresi orang yang ketika meninggal dunia itu kan bisa. Betul, Pak Ustadz. Kalau yang tersenyum ketika meninggalnya itu kan berarti menggambarkan bagaimana dia kondisinya senang gitu. Betul. Tapi ada yang kondisinya kan yang Melotot, Pak Ustadz. Ada betul, yang itu kondisinya. Itu gambarannya. Sebenarnya kita juga bisa melihat kondisi seperti itu ya. Nah ini juga ya sama nanti bisa Bapak Ibu baca ya ini nanti mudah-mudahan bisa di-share ininya materinya. Saya tidak sampai lebih dari jam 5 mudah-mudahan ya karena ada kegiatan juga ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, jika seseorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama siksa neraka jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiganya penyimpangan ketika hidup dan mati, yang keempatnya kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini doa ketika kita tasyahud akhir ya, maka harus dibaca agar benar-benar kita benar-benar meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari 4 hal ini ya. Siksa neraka jahanam, siksa kubur ya, penyimpangan ketika hidup dan mati ya, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri wa adabin nar wal fitnatil mahya wal mamat wasyarril masihid dajjal. Ini satu doa di hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Muslim ya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Nah, kita harus siap-siap karena tidak siap pun pasti ya akan datang kepada kita. Harus menyiapkan diri kita. Kematian pasti akan datang kepada kita dan rahasia Allah, waktu, tempat, dan caranya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyiapkan kematian kita dengan kematian yang terbaik, kematian husnul khotimah. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak bisa membuka untuk tanya jawab. Ada kegiatan tambahan ya saya selepas ini. Mohon maaf, mungkin kita tutup saja dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuuna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ana fi syaqatil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup ucapan hamdalah doa akhir majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan tausiah
yang memberikan gambaran hidup kita untuk kelanjutannya seperti apa. Semoga ilmu yang diterima ini menjadikan manfaat bagi diri kita menjadi untuk mengkaji serta mengintrospeksi diri kita untuk menjadi lebih baik gitu Pak Ustadz. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir semua, Ibu Istiara, Ibu Bunda, Ibu kita, ini Mama Siti Mariam, ini Bu Ami Kebonwaru, Bu Riana, Situl Jailai, Pak Yepin, Bu Nita, Bu Eti, Bu Ida.